Alhamdulillah, segenap jamiah rutin manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk seluruh jamiah rutin manaqib yang sekarang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan hasanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas melanjutkan hadis yang ke-5, yaitu berkaitan dengan masalah sodaqoh. Bagaimanakah sodaqoh itu bisa diterima? Dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diwasiatkan atau dinasihatkan kepada sahabat Ali yang bunyinya, ya Ali, hai Ali, la yaqbalu Allahu sholatan bila wudu'in. Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa wudu. Wala sodakotan, demikian juga tidak menerima sodako minal harami, dari barang haram. Sebagaimana kita kalau sholat itu ada syarat wajib dan dua, yaitu ada syarat sah. Syarat wajib itu syarat bagi orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat. Sedangkan syarat sah yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh orang tersebut dalam menjalankan ibadah tersebut supaya ibadah itu mempunyai nilai sah atau diterima. Begitu juga di sini termasuk syarat sahnya sholat, yaitu kita harus wudu terlebih dahulu. Meskipun sudah takbir, sudah niat sholat, dan sudah menghadap kiblat, sudah tahu doanya mulai takbir sampai salam, tapi kalau tidak diawali dengan wudu terlebih dahulu, maka sholatnya juga tidak sah. Ada beberapa macam syarat sahnya sholatnya, diantaranya harus menghadap kiblat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, termasuk harus orangnya beragama Islam, terus sholat saben wino tibane gak agama Islam, yo peto sholatnya tidak diganjal. Melakukan sholat, tapi kamu orang apa? Kamu baru muslim, gak iso syarat sahnya termasuk. Syarat wajib juga orang sudah mukmin Islam itu harus melaksanakan ibadah sholat. Nah, kenapa? Nah, ini untuk barometer ukuran ibadah tersebut sah atau tidak. Di sini di bab sedekah diibaratkan orang sholat tidak melakukan ibadah, maka sholatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau melaksanakan ibadah sholat, kita disuruh wudu, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini pendidikan dari nilai dohirnya saja. Tetapi dalam nilai yang lebih esensi lagi, di samping kita ini juga sholat itu ya wudu, penting juga bagi kita untuk membersihkan hati kita. Ojo mek bersih luarnya tok, bajunya suci, badannya juga sudah disucikan, yang habis junub mandi besar, yang habis hadas kecil cebok terus wudu, jangan keliru. Hadas kecil pokoknya wudu, kalau cebok wudu sudah cukup loh, dibersihkan dulu baru wudu. Nah, ini ketentuannya syarat sah. Tetapi kita semuanya harus bisa mengambil pelajaran dari makna wudu ini juga, tidak hanya suci dari luar. Kita juga harus berupaya untuk mensucikan diri kita supaya hati kita bersih. Karena apa? Apapun
apapun yang dinamakan ibadah kita ini tidak ada tendensi lain, tidak ada niat lain kecuali lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Pakai lillahi ta'ala ini butuh juga kesucian hati. Jenengan rasakan semua ibadah yang kita laksanakan, niatnya mesti di belakangnya kita cantumkan lillahi ta'ala. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita semuanya. Iki lho ibadah opo wae wis lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena dipandang manusia, bukan karena kepingin dipuji, bukan karena juga kepingin dijauhi orang, takut dijauhi orang. Nah, memegang lillahi ta'ala ini butuh kemurnian hati. Kalau kita mengartikan namanya kudu ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang, gak ada orang, ya tetap wudu. Jangan terus ada orang harus ada wudu mau gak ada uang. Oh, ini syarat sah kok. Yang nilai bukan manusia tapi malaikatnya yang mencatat. Kita juga di samping bersih badannya, bersih hatinya, sehingga dalam hati kita tidak pernah merasa ngersuloh. Sholat harus ada pengunjung banget. Pemana adem ini dan mudah, Masya Allah. Kok jadi sebenarnya saya itu sholat itu tidak berat, murni yang bikin berat itu mau sholat pakai wudhu segala. Kok bangun tidur langsung sholat itu enak, bukan karpe sampean. Sampai itu dijak wudhu supaya bersih, supaya badan-badan kita ini nanti suci. Di samping yang sudah pernah saya sampaikan, wudhu ini sebenarnya adalah menjadi relaksasi kita untuk menjadi segar kembali. Orang itu pikirannya stres, itu mestinya nariknya akan sehat. Kalau sehat mesti nariknya nanti akan awet muda. Ya, mesti nanti akan awet muda. Makanya kalau wudhu, nikmati wudhu itu, jiwai wudhu itu. Mulai dari membasuh muka, batasnya ada mulai tumbuhnya rambut atas, batas bawahnya adalah samping bawah dagu, batas sampingnya adalah samping mata telinga, samping kiri kanan samping mata telinga. Nikmati sambil doa, sambil niat, sambil ini adalah melaksanakan wudhu. Karena muktarinan bifi'lin niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Jadi di sini mulai mengambil air, diarahkan ke muka, mulutnya dan hatinya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sambil wudhu, sambil nikmati. Apapun, tidak hanya wudhu, makanan itu kalau nggak dinikmati, meskipun makan sop buntut, gak rasa sop buntut, gimana bosan? Sama yang dikasih hidangan, makan ini masya Allah prasmanan, ada kikil, ada sop buntut, ada apa? Mestinya nek nurut lesan yang sehat itu nikmat. Nah tapi sampai kepikiran, anak sampai mari tiba jujur wangi. Tadi makan kikil gak enak apa? Kenapa sih sampai kok gak nyaman? Cuma tadi saya kepikiran anak saya yang sakit, saya tinggal di sini. Gak enak kalau Mbak Haji mau minum tenang hari. Mangan sop buntut, tapi pikirannya ke sana di rumah. Wudhu juga begitu. Sampai wudhu ini menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya lillahi Taala. Terus aja mikir yang disini. Kita wudhu merasakan ya Allah nikmatnya, segarnya muka, tangan, kaki, telinga dan rambut terbasuh dengan air. Relaksasinya benar-benar akan terasa. Wajahnya paling bersinar-sinar. Masih wedake gak double dulu. Ada pembersih penyegar moisturizer berdosen. Wa ala alihi wa sahbihi ajam main. Lipstiknya aja 3 lapis. Habis lip gloss, terus lip clean, yang terakhir lip clean ya, tapi lip dan semuanya. Tapi kalau sudah wudhu, karena
aura itu muncul karena hatinya seneng, bedaknya sampai bisa terangkat. Tapi kalau hatinya nggak seneng, bedaknya sampai nggak terangkat. Pesta, apa yang saya sampaikan sampai cocokkan ya nggak cocok, sampai ngomong anakku temen ya, sampai pakai model apa aja bedak. Tapi kalau hatinya lagi gak seneng, wajahnya itu belum keluar aura. Nah aura ini bisa keluarkan, senangkan hatimu terlebih dahulu, baru nanti aura itu akan keluar. Wudu ini adalah syarat sah sholat. Jadi kalau sholat tidak melalui wudu dulu, ya sholatnya tidak bisa sah atau tidak diterima. Jadi secara zahir kita disuruh bersuci, secara batin kita juga berusaha menjadi orang yang bersih. Jauhkan diri kita dari hasud, itu akan mempengaruhi pada penyakit hati. Kalau sudah kena penyakit hati, susah obatnya. Diobatkan ke dokter nggak bisa, karena dokter nggak ngurusi penyakit hati. Yang diobati penyakit liver, penyakit ginjal, penyakit jantung, tapi penyakit hasud tidak ada. Sampai cari se-Indonesia, se-negara, penyakit obat mujarab penyakit hasud, dokter spesialis penyakit hasud tak nemu, tidak ketemu. Nah karena itu kita semuanya jangan sampai penyakit ini, karena tidak ada obatnya. Jauh-jauhi diri dari penyakit hasud, penyakit tomak. Awas, banyak orang sekarang ini kehilangan nikmat karena apa? Karena tomak. Sudah punya pekerjaan bagus, tomak ditawari pekerjaan lain yang katanya lebih bagus. Ternyata yang ini ditinggalkan menuju pekerjaan baru hanya janji semata. Akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Tomak itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rakus. Kalau bahasa Inggrisnya hongso. Kalau bahasa Indianya apa? Miladun. Miladun ya. Nah, begitu juga sekarang berkaitan dengan masalah sodako. Sodako itu juga syarat sahnya adalah barang yang kita sodakokan tidak dari barang yang haram. Kemarin sudah banyak ketentuannya haram itu ya, baik memperolehnya, baik mengolahnya, baik keadaan barangnya itu sendiri. Jadi kita sodako ini karena benar-benar diniatkan untuk ibadah, jangan sampai barang curian kita sodakokan. Biasanya itu ada. Ibu-ibu sering saya sampaikan, sampai nggak punya barangnya. Biasanya saya contohkan aja ya, kalau saya itu pengajian gitu ya, biasanya kan ada hidangannya pisang, ada apa. Kebetulan yang punya hajat ini bukan jamiah tapi pribadi. Acara walimatul khitan misalkan seperti itu. Nah di situ ada hidangannya lengkap, ada buah, ada pisang, ada apa. Ternyata begitu pulang, saya ini dikasih oleh-oleh sama orang yang di situ yang rewang. Oh ini pisang ini kayak saya kok jenengan betul. Nah ini yang nggak ikut punya gawan-gawan. Padahal yang punya gak gawan. Iya nek sing punya terus ikhlas. Nih. Nek kalau kok digawa-gawa kok pian. Nah, ini juga tidak boleh. Gak ikut punya, ojo melok-melok. Saudara, itu tidak boleh. Jenengan juga begitu. Punya saudara, delalah punya pohon jambu atau pohon mangga. Ada tamu ke situ. Barang jenengan juga pas mendayung ke keluarga. Ternyata yang punya rumah tidak ada. Tamunya bilang, ya Allah bu, mangganya ya sukanya. Jenengan ke sana mulut gak melok duwe. Ojo kemendel. Sawangane kok sedekah ora ngatasi, ojo ngatasi. Karena apa? Sekecil apapun besok ditanya di akhir. Makanya ada cerita tentang Imam Abu Hanifah waktu istirahat tidur, ada orang
di kuburan, mimpinya itu semua di kuburan itu kelihatan. Kok salah satu orang yang di kuburan itu tadi mulutnya ini berisi api semuanya. Begitu itu ditanya sama Imam Abu Hanifah, kenapa mulutnya sampai dijejeli api? Iya fulan, orang yang meninggal ini tidak kenal. Kalau orang yang bertanya itu Imam Abu Hanifah. Dulu waktu saya hidup di dunia, pernah saya diundang walimahan, makannya ini selilitan. Ternyata saya pulang, pas waktu itu pagernya orangnya itu dari bambu. Saya ambil sedikit, untuk saya ambil, saya congkel selilit saya. Ternyata di akhirat selilit ini ditanyakan, sudah halal apa belum? Nunggu kehalalnya ini sampai nunggu besok di akhirat, dikubur terus dilotek. Bayangkan itu selilit. Nah padahal kita kan, ala mau ngatasi, buang kali mau ngatasi. Dia nama badan disuguhi, pulang, terus apa itu namanya, dikasih berkat-berkat itu, nggak ikut punya, jenengan loro muni titip yo. Kalau dulu ya BKT itu memberi barang tidak halal atau haram karena tidak seizin orang yang punya. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita juga jalan-jalan, tangan kita agak usil. Kayak itu adalah tumbuhan liar, ternyata punya orang. Pohon melati. Ya Allah, wangi dipetik limo. Wes kudu ndek sajadah digawe salat kaya api-api. Tapi melati ini adalah haram karena memetiknya tidak pamit. Kecuali ada orang itu niat menanam. Seperti Kanjeng Nabi di hadis itu menyampaikan, siapa yang punya tanah, pakailah menanamlah dan niatkan tanaman itu untuk disedekahkan. Tengah jenenge omahe jenengan iku ana uluyan tanah ya. Terus jenengan menanam mawar, menanam melati. Sedang malam, nanti nek malam kok sedap, nek isu kecut, jadi sedang malam kecut pagi, kembali ke judulnya ya. Terus apa itu tomat, kecil-kecil lombok dan lain sebagainya. Jenengan kalau menanam ini niatkan Bismillah, saya halalkan siapa saja yang kepingin memetiknya. Sedekah sini. Jadi kok ada orang usil tak pamit, ada orang usil tak pamit, ya Allah biar pamit. Jadi sedekah sampean orangnya gak dosa, jenengan oleh sedekah. Jangan pelit-pelit. Ada ya Allah, kabar udah pencet kalau dikai setrum. Bumi setulnya kamu salah ketombonya. Ya Allah, gak pernah makan mangga, cuma nanam yang makan tetangga, wasik setrum. Alhamdulillah, putune kayak pisok laku, titik, kalau setrume mati langsung. Salah maneh, wong kedonya sakit mateni putune, judulnya di berita ya bangga. Nah, makanya gunakan tanamanmu adalah untuk sedekah sirri. Jadi yang sedekah paling ikhlas, karena jenengan nggak tahu ke siapa saya tadi sedekah bunga saya, ke siapa saya tadi sedekah pohon saya. Karena apa? Jenengan niat sudah dari awal. Ya Allah, niat menanam ini dan saya halalkan, ridhokan, saya niatkan sedekah bagi siapa saja yang kepingin memetiknya. Jenengan tahu siapa yang memetiknya? Nggak tahu. Ini sedekah sing temen ikhlas. Ikhlas. Sampai tiba-tiba keluar rumah, lo kebanggaan ini sampai si mete, alhamdulillah. Gak tahu siapa ya? Lo alhamdulillah, tomat ini dia nanti mau sakit dari telur, alhamdulillah. Terus kadek pun kayak, mana tolong ngarep itu saya bilang kadek pun mereka datang. Makanya tadi disuruh yang bersih hatinya. Mana mau bersih, aku kadek ngurut-ngurut, kadek memusuk-musuk, gue enak karpu, sakarpu, bersih hatinya. Kadek musuk ngeluh, terus sampai nggak kakek musuk kena asam aurat, musuk nanti tambah ngeluh ya enggak. Jalan-jalan lagi alhamdulillah mangganya sudah terpetik, alhamdulillah. Terus kalau ada yang sepuluh terus niat sedekah, ini sedekah sirri. Daripada jenengan terus sedekah di masjid itu biasanya ya, di masjid dikasih surat edaran. Jamaah-jamaah yang di sekitarnya masjid, ibu-ibu
ini sekarang masjid kita supaya syiar setiap malam digalakkan tadarusul Quran meskipun tidak bulan suci Ramadan. Mohon kesadarannya untuk bisa memberikan konsumsi ringan ke jamaah yang ada di masjid. Besok mbak konsumsi ringan temenan, cuma gorengan pisang 10 biji. Oh, itu katanya kayak gorengan pisang boleh takdir masjid sapi di masjid digoreng. Camin. Wes jekek ini kuno, wes nggak usah pakai panggil Pak Amin. Kok wis dicatat sama malaikatnya sendiri, gitu betul? Biasa lah kok. Tapi bu itu apa? Ini saya sudah kok pisang goreng, cuma 10 nggak banyak. Besok kalau ada rezeki saya kasih lagi lebih banyak. Doakan ya, kayak itu dalam 10 mau doakan. Doakan ya nanti bisa beri yang lebih banyak dan semoga itu nanti bisa jalan menuju surga. Dari Pak Amir Mulya, amin. Semoga ibu bisa lewat siratal mustaqim, nggak kepleset gedang ya bu. Ayo kok Pak Amir kasih dulu. Kok aku dari kepingin surga kok, sampai kepingin surga kok gedang 10. Iya apa enggak? Hilangin keikhlasan, ya? Hilangin keikhlasan. Kalau itu tadi masya Allah tuntunannya Nabi Muhammad, ikhlas. Niatkan tanaman di situ. Jenengan punya apa? Sawah, apa punya kebun, punya apa itu namanya? Pisang, dia tegal. Sawah punya tegal ya, punya pisang loh. Biasanya pisang kan ada daunnya, ada ontongnya. Saat menanam diniati. Bismillah, niat ya Allah. Ini nanti kalau ada yang mengambil niat soda. Kok ada tetangganya sih produk ngawur, gak pamit. Kalau kadang gedang kan kalau gede no, biasanya lambene lah saya naik dulu. Ya mesti kalau gede no, tapi kalau kita ini ya sile. Ya enggak? Wah, kata sih gedang, awalnya anak dhewe kudu turun Jawa bae, aturane sapa sama rendah ya. Nah ini diambil lah orang yang nggak bisa dengan dapat pahala. Sini terus salah siri. Nah kita ini sudah waktunya untuk mencari terus amal ibadah yang sekiranya kita tidak merasa, tapi itu akan menjadi pahala. Kalau kita merasa itu biasanya terus disertai siji mana wala ada undat dan berbicara yang menyakitkan. Saya mau nanya ya, yang di pos RT saya itu kan tanaman ada melati, ada daun salam, itu nanam orang kampung semua, ya banyak yang merawat gitu. Terus Coba panjenengan ngangge speaker, cepetin baru lebih oke. ini loh Bu, yang di tempat saya itu ada pos RT, karena ada lokasi untuk menanam itu bunga melati, ya toga sama daun salam. Tapi banyak orang yang merawat gitu loh, kan punya orang RT situ. Jadi sama mama saya memetik melatinya itu harus pamit dulu ke Pak RT apa enggak? Itu punyanya umum gitu loh. Oh ya. Punya umum. Yang dilihat dari awalnya tadi ini milik bersama, kan niatnya seperti itu. Kalau niat miliknya bersama, boleh dipetik bersama, ya nggak perlu pamit sama Pak RT. Nanti Pak RT minta godong salam, Pak RT ini kapan? Waalaikumsalam. Masih petik salam bolak-balik, tetangganya juga. Saya juga waalaikumsalam. Kan sudah diniatkan milik bersama, ya kan? Milik bersama berarti ngambilnya juga sudah halal. Maka tikrarnya dari awal sudah diperjelas, ya. Sekarang yang perjelas ini milik bersama berarti boleh ya ngambil ya sewaktu-waktu. Oke boleh, kita juga ikut ngemes itu apa nah, karena milik bersama. Oke. Ini begini, kalau di undangan itu kan kadang saya itu nggak bagi maaf menjadi nyai. Maksudnya kira kami dukung paham sudah tahu semua ya. Jatahku kan belum tak paham. Terus tak bono, tak mulai nama mama gitu gimana? Tapi itu di meja gitu ya. Kan kabeh mbak jatahku gak tak pangan tak mau ingkar bono marah tak bawa sendiri gitu loh punya. Iya lah. Jadi kan ngatur gitu kan sama artinya sudah pamit. Ya. Kan tak pamit ke tuan rumahnya, batanku dewe. Alah kapan? Batan punya gini. Oh ya. Jadi gini, ada orang memberi
mengirimkan undangan itu dia pengennya tidak dibawa pulang. Karena kalau dibawa pulang, meskipun orang yang diundang itu punya jatah untuk makan, mesti jumlah yang dimakan sama dibungkus itu tidak sama. Tidak sama. Alangkah lebih amannya untuk kehalalannya. Neng, aku gak ada makan kene ya Neng, tak bawa pulang ya gak apa-apa gitu. Ke depan seperti itu ya. Lah nek pun yo nopo, wis sampe telepon wong isih urip kae. Aku iki sampe undang lho, gak tak pangan di pun tapi aku tak bawa oleh. Ya gak apa-apa, wis kliwat. Nah, khawatirnya apa? Nanti kalau semuanya pada nggak makan di situ tidak boleh bungkus alamat jombro jangan segeoman. Karena kalau makan biasanya tempe situ cukup, kalau di tempat barang dibawa pulang. Loro. Sampai bagi sak cedok, akhirnya sak plastik. Nah ini kan wong 1, lek wong 10. Jare sing duwe omah, torong. Kak ini nanti ya. Nah, gitu. Jadi ke depan kalau pas kadang dapat undangan kok puasa gitu ya, terus jenengan kok kepingin tapi kosong, nah ini pamit saja sama yang punya rumah, gak usah isi pun jenengan itu tamu itu dimuliakan, jangan bisik aja. Bu, Neng siapa sih undang Mbak? Aku cuma kosong Mbak, aku cuma Mbak warak siar, tapi aku kepingin hormat undangan sampean iki tak boleh boleh. Mbak, saya tak cukup merasa, gue malah cukup merasa. Nah, sampai tak kosong, ojo merasa biar lo antang lo, oh tambah. Sing punya rumah tambah, ya udah gak nongol mikro ya. Terus gak ada ganti lagu, bujan tekno dhewe. Itu menjaga gitu. Karena meskipun kita merasa kita punya jatah di situ, kadang-kadang sing punya rumah itu unek-unek. Satu-satu menjaga ini. Sudah geng, terus geng. Nah, sodako itu jadi jangan pernah kita itu memberi sodako yang haram. Jangan sampai milik orang kita sodakokan. Jangan sampai kita itu sok-sok mengizini padahal nggak ikut punya. Tetangganya jenengan dua apa-apa pas sampai terus, Bu, niki yang sama lo, gak sama sekadar pulau dek, sampai panik sama orangnya. Nah, nanti jenengan panik lo kok nek wong gak izini ya apa aku golek sampean, barangnya sampai cowok, iya Pak. Sampai panik ke orangnya. Jangan terus gini, Bu, ini bunganya ya sampai, ya gak tak panik gak apa-apa dia mau kembang aja. Delalah, kata ngomong pas kayak bunga. Darah tingginya. Dek, kembangnya sampai mati, dek uang nih mau dek, tak warang ke tak apa-apa, sampai nih kok izin gak ikut punya, mas gak mau balik ke kembang saya. Dari uangnya nanti bisa. Masuk pasang iklan. Mohon tadi yang pagi sudah ambil kembang ini, saya mengizinkan gak boleh tambah ketahuan satu wadahnya, ya. Nah begitu. Jangan pernah memakai barang haram, apapun itu kecil maupun besar, karena kita tidak kepingin terlibat nanti di alam kubur sampai di akhirat. Kita sudah banyak menganggap semuanya itu halawis. Mulai sekarang kita sudah jangan memakai panduan halawis, mekidi halawis dan seterusnya, ya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang selamat dari barang haram. Hadis selanjutnya, ya Ali, hei Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi. Hei Ali, seorang mukmin akan terus bertambah meningkat agamanya. Malam yakulil haram, selama ia tidak makan sesuatu yang haram. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa ama an ta'atillah. Dan barang siapa yang menjauhi ulama, maka lambat laun hatinya akan mati dan matanya akan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang kepingin agamanya terus meningkat, ya, maka janganlah sesekali kita ini memakan makanan haram, seperti keterangan-keterangan yang sebelumnya. Jangan sampai darah kita terkontaminasi dengan makanan haram. Kullu lahmin
nabata min haramin fannaru auladu. Kita bersihkan. Kita harus benar-benar hati-hati sehati-hatinya, karena ini juga akan kembali kepada kita semua. Mereka yang terjauh terbebaskan dari makanan haram, insya Allah nanti urusan agamanya dia akan terus meningkat, khusyuknya tambah meningkat, fokus ibadahnya sama meningkat. Nek harus kena panganan haram, begitu lafaz kita panganan halal, begitu lesan kita membaca subhanallah, ini semuanya gerak, energi positifnya tuh keluar, membaca tasbih semuanya. Mata kita juga terang, pikiran kita menjadi terang. Mengingatkan fokus kita kepada Allah juga semakin mudah. Tapi kalau kita sudah terkontaminasi makanan haram, benar, lesan kita ini sudah bisa zikir subhanallah, subhanallah, tapi diajak fokus itu sulit. Ukuran bacanya banyak, tapi fokusnya tidak bisa fokus. Ada orang yang pernah bilang gini, nih, kalau ini isi pun kuwata, suara pun kata, tapi kok sih orang pun sakit anteng mau di hati pulau, kayak mau pola, ada something error, ya, ada sesuatu yang kurang, mungkin siji karena termasuk entah kemasukan makanan yang haram atau yang syubhat dan lain sebagainya, sehingga susah untuk fokusnya, langsung musul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiang itu nanti kalian rebutak ini dongo itu langsung banyak merawinget koyok pelau. Anda langsung dongo itu bisa menyampaikan, tapi gak merasuk di dalam hati kita. Kalau kita masih gurung kok, padahal semua dolno puana dan Allah. Tapi kita mau gurung kok, itu namanya hati kita masih belum musul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang istighfar banyak jumlahnya, tapi belum masuk ke hatinya. Kita kepingin zikir kita berkualitas, jumlahnya banyak, kita juga langsung musul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati ya, apalagi untuk makanan kita, keluarga kita, anak kita juga hati-hati. Selanjutnya yaitu siapa yang memisahkan diri dari ulama, maka akan mati hatinya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, yang mana ulama ini akan mengajarkan kepada kita yaitu apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari ulama inilah akan muncul nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Sementara ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Kalau kepingin agama kita sempurna dalam mengamalkannya, dalam menjiwainya, dalam mendalaminya, ya kita harus mau mendapatkan nasihat. Nah kalau kita nggak mau mendapatkan nasihat, tidak mau dekat sama ulama, akan menjadi buta. Buta ini kok betul kok terus kalau buta secara kasat mata, moro-moro gak bisa melihat. Mbak sana kok buta? Iya misal jambe ulama, tekan mulut lo gak perkara ngotot sama kena glukoma. Sama itu glukoma karena kencing manis terlalu tinggi, akhirnya buta. Buta itu artinya apa di sini? Buta hatinya. Meskipun di mata kita itu ketok, haram itu ketok gak ilok, tapi karena mata kita sudah buta, membenarkan saja perkara batil, membenarkan saja perkara yang dilarang oleh agama. Ini sih paling bahaya. Paling bahaya kalau mata kita sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Biasanya dimulai dari keluarga. Artinya apa? Kita jangan sesekali membenarkan anak kita pada saat salah. Jangan pernah membela keluarga kita pada saat memang dalam syariat itu tidak benar. Bisa jadi orang itu karena saking abotnya nang anake, abotnya nang keluarganya, menutup mata sesuatu itu tidak benar. Ini namanya menuju kiamatnya dia sendiri. Anaknya semua dibawalan belani, bahkan orang yang benar diilok-ilokno, dihibah-hibah, difitnah-fitnah dengan kejelekannya. Nah ini namanya buta. Dia itu sudah buta, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Jadi kebutaan itu bisa muncul karena satu, kita ini jauh dari ulama.
Yang kedua, kebutaan itu muncul karena adanya fanatisme atau su'biyah yang berlebih-lebihan, pembelaan yang berlebih-lebihan. Maka kita harus menjadi orang yang netral. Netral itu artinya apa? Bismillah, netral kita adalah memakai pedoman Al-Quran dan hadis. Siapapun dia, lek wis gak bener cara agama, ya Mbak, bahasakan yang halus. Karena orang salah itu non sewu adalah bagian dari ujian. Kita tidak boleh menjauhinya, tidak boleh mencercanya, tapi kita harus benar-benar mengangkatnya dia supaya dia tidak semakin jauh. Sampai nek dhewe kanca kok ngeroh khilaf, mau nyolong konangan, ya enggak ya, mau apa ngerasani konangan jangan terus kok dibenci, kasihan, ngorong tujuh, aku mau ngerasa konangan dan sebagainya. Itu bukan cara kita mengobati orang khilaf. Tetap dekati supaya mereka itu merasa masih punya teman yang mau menyelamatkan. Wis iku jadi namanya orang ada jatuh bangunnya, mungkin sampai dalam keadaan diuji Allah keimanannya. Lek wingi penceni sampai mencuri konangan, wis keberatan minta maaf karena mencuri adalah hakul adat. Minta maaf dan segera taubat minta kepada Allah. Ojo dijauhi, wong kita ya gak kesuci wong. Ya bener apa enggak? Ojo dirasani karena orang digunjing itu tidak tahu kekurangannya, sehingga dia tetap melakukan kesalahannya. Nasihati, dekati dengan cara tidak menjustifikasi. Yang ke satu dari saya, jadi orang itu matanya buta karena dia jauh dari ulama, bisa jadi terlalu fanatik pembelaannya sehingga dia tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ini kita hindari semuanya. Maka ajarkan anak-anak kita menjadi anak yang sportif, tidak lari dalam pelindungan kita, yang kita selalu berikan pelindungan anak kita meskipun dalam keadaan salah. Di mana anak kita salah, sampai nasihati, sampai yang salah mas, ayo diantar ibu minta maaf, daripada nanti urusan di akhirat, mending di dunia. Pelan-pelan, tapi tetap di backup, ayo kita antar minta maaf. Ojo tambah, anakku gak tahu kamu salah, mesti anak yang liya sing salah. Anakku kan didikannya api, mesti wong liya sing gak didikannya api. Jangan seperti itu. Karena kita sudah tahu, lek gak bener, kok kita bela, akhirnya ke depannya itu yang lebih sakit anak kita. Karena mereka selalu mengandalkan salahnya itu di bawah perlindungan orang tua kita. Itu artinya kita sama dengan menanamkan kejelekan pada anak kita. Maka sebagai orang tua yang bijaksana adalah manakala anak kita salah, bimbing mereka untuk mengakui kesalahannya dan bimbing mereka untuk segera meminta maaf. Ibu dan mari kita semuanya selalu merapat kepada ulama, merapat untuk mengaji bersama seperti kesempatan ini adalah juga membuka wawasan hati dan pikiran kita. Dengan kita membaca hadis Nabi, dengan kita belajar mengkaji hadis Nabi, sedikit banyaknya kita tahu plus minus apa yang telah kita lakukan akan menjadi koreksi diri kita. Semoga dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita terus dibimbing menjadi orang yang lebih baik dan lebih kuat dalam menetapkan keimanan kita dan lebih kuat dalam menjalankan perintah agama, dan saling mendoakan ini pun bagian dari kekuatan kita untuk selalu bersama-sama berjalan di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dua hadis yang kita bahas hari ini, semoga kita bisa mengamalkannya. 1 bulan lagi kita tambah lagi, semoga kita bisa mengamalkannya. Jadi apa yang sudah kita pelajari dalam 1 bulan ini kita amalkan terus, ditambah lagi amalnya, ditambah lagi amalnya. Jadi ada jeda 1 bulan ya. Ini kan 1 hadis ini, 2 hadis kita sudah paham, kita amalkan Bu, empun jadi ilmu kuping. Mari krungu wis cukup, wis paham. Orang lakoni ini jenenge ilmu kuping. Kalau bahasa kita lebih keren lagi, wes bablas aline pakok banyune kuping jenenge halis kopoken wis iki kopoken. Pek krungu
ketok, gak dilakoni ya. Baik, kita sudah dapat ilmunya, 1 bulan ini terus kita berupaya untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, 1 bulan lagi kita ketemu lagi, nambah hadis lagi. Insya Allah 1 bulan ini kita harus terbiasa untuk menjaga barang yang haram. Yang diundang kok pas wajah warung enak, gak apa-apa gak isi. Boleh, boleh. Saya suka, ya enggak apa-apa, betul sungkan. Lebih baik di depan kita sungkan-sungkan malu-malu tapi selamat untuk jasad kita, hati kita, dan keluarga kita. Allahumma amin. Berkata ada pertanyaan? Niku Nyai. Iya, monggo. Niku waktu kita diundang untuk undangan ya pengajian. Setelah kita makan-makan sudah selesai istirahatnya, terus ada hidangan, terus dapat bingkisan pulang. Kalau jajan itu bono Iya, sisanya itu. Apa itu sisanya? Itu kalau undangan secara jamaah itu kan memang sudah disuguhkan. Apa ya punya ini? Iya, nggak apa-apa. Itu sudah Cepetan ya, Pak. sudah disuguhkan. Nah, itu udah cepet-cepetan itu negara disuguhkan, ya kan sudah. Dapat bingkisan langsung dilebokno ayo. Soalnya sana kreseke tadi telepon. Iya. Iya. Lek tadi kan masih isin punya soalnya kurang ada ya, jadi menang. Kalau Soalnya banyak temannya. iya, soalnya Iya, ada soalnya. Jadi kayak gini, kita kan punya hajatan itu yang sifatnya jamaah. Kayak manakib terus ngadakan urutan jamaah. Terus kita ini urunan dan lain sebagainya kan gitu. Terus kita niatkan memang untuk dikasihkan ke situ, ya kan? Setelah itu disuguhkan bersama, makan selebih apapun di situ kan terus Muhammad ya. Karena memang ini pemilihnya adalah jamaah. Sudah diberikan sudah halal, terus nggak apa-apa halal. Tapi sehalal-halalnya kita itu sebaiknya menjadi orang yang berposniro. Masih halal loh, mau rusak Nah, itu berlebihan. Orang berlebihan itu secara agama juga tidak dibenarkan. Kalau ada temannya, aku kepingin gak kuman, kalah cepat. iya ada. Bahasa aja kalau gak suka, Iya, tapi biji ya gak dikai. Temen Nah kebaca. mestinya kan, pengen lagi aku ya, gitu ya. Masuk blab-blab. Nah itu biasanya yang punya hajat itu, kalau saya sih ya seneng aja, alhamdulillah keterima gitu ya. Apalagi tuh sodakonya orang banyak gitu. Nah kalau sekarang yang punya hajat itu orang pribadi, bagaimana? Ayo, orang pribadi. Batin. Orang pribadi kan sudah jelas orangnya. Ya langsung aja pamit. Ini boleh dibawa. Nah, pamit saja, nggak apa-apa. Suwe pamit wong gak metu-metu. Iya, karena apa? Ada orang itu memang itu disuguhkan. Tapi begitu ada orang bawa lebih, mesti dicanda, diomong. Masalah wong iku lho, mesti disuguhkan kok ngono kabeh. Ini namanya tidak ikhlas, kan tidak baik, tidak ikhlas itu nanti. Iya kan? Mereka kalau di Surabaya itu kan peringatan mulutan itu kan ada yang jamaah, ada yang pribadi. Banyak kan yang punya apa itu kajian pribadi. Pamit mawon wong sing duwe gawe jelas wonge kok. Kalau jamaah kan orang banyak, wis jelas sedekah ini memang orang sedekah kan bilos. Gak mungkin kayak, aku gendam kok nek gantek balik aku lho ya. Gak mungkin gitu kan, ya kan. Nah itu kenapa jamaah itu tadi saya bilang apa-apa mestinya untuk kasihkan karena kan sedekah lepas istilahnya gitu. Tapi kalau orang pribadi itu kita kan tahu orangnya, pamitnya jelas, sampai pamit mau. Bu, ini enten iki apa iki asal dibuka monggo tamu monggo. Makan berarti ikhlas kok. Ada yang bu ini kita sewa iki pakai siang masih ada acara malih. Oh berarti kalian jobok sampean. Bahasanya itu seperti itu, nggak boleh tapi bahasanya halus kan, ya. Bu, ini enten. Oh nggih, ngapunten pakai siang masih enten kok acara berarti. Oke. Soleh kok oleh tak usah bisik-bisik koncone dicoba.
Angel. Jadi tahu bedanya kan ya. Oke, jadi kalau orang mulutan dan gitu kita akan mulutan monggo ngajinya besok bawa buah seikhlasnya kan gitu. Lah ini begitu dikasihkan ke jamiah itu otomatis sudah lepas, kasihnya lepas. Kamu mungkin jenengan ngene. Buat mungkin ya betul tak balakan ke pulau, tidak mungkin itu betul mungkin, ya kan? Jadi ya sudah ikhlas. Tapi kalau hajatan pribadi orangnya ya udah itu main, nggak mesti kan ya. Kadang-kadang mau digawa, ya Allah, kadang-kadang mana di kamu langsung, ya Allah kan tak gawa kamu. Lah seperti itu, jangan seperti itu ya. Berarti intinya dua ya, kalau untuk bersama, ini nanti sama tidak apa-apa ya. Apa? Meskipun nggak apa-apa, dia tetap kudu tahu diri. Nah, ngoten lho. Oke. Biasanya tas saya mati. Kita tas saya nggak saya masuk. Nggak apa-apa, nih pengajian nggak apa-apa sebenarnya. Banyak. Ya, yang dilihat nanti muslimatan apa, nggak apa-apa. Yang penting tahu diri. Nek nggak tahu diri pun garai terus. Sing panitia bersama tadi dari gak ikhlas gitu ya. Moro belum sampai kilo saja taruh. Jip yo. Jiro lu. Aku rek salah ke sofa itu. Ya ini sih nggak boleh nih ya, ngamain. Iya bukan. Oh panitia kadang-kadang gitu kok ya. Orang gue ini yang dijaga ke panitia. Nah, entek kabeh gak apa, entek kabeh gak apa. Nah, betul nggih? Sampun. Ini kan masalah kecil tapi bisa jadi ya seperti itu tadi, macam-macam orang menanggapi atau menerima perilaku seperti itu nggak mesti sama. Meskipun acara pulutan yang adakan pribadi, ada orang tuh memang iki tak sodakono kayak Kanjeng Nabi. Ada sampai luwe, kalau luwe gowo-gowo santai, ada yang seperti itu, ya kan? Ada meskipun ini mutan Kanjeng Nabi, kok nek gak entek, ada tak bagi-bagi nang dhewe, tapi gak digawe wong sing gak diriki, tak kira orang besan, gak mantu, gak apa kan gitu. Nah, makanya harus tahu sendiri nanti. Oke. Baik ya, alhamdulillah rupanya banyak hal yang sudah kita lewati bersama berkaitan dengan rebutan jajan. Semoga ke depan kita bisa lebih cantik kalau ngambil ya. Jadi meskipun seneng ono wakai ya, cuk sakit itu belum bilang ngono ya. Katanya bilang ada kandung-kandung belum kalau dia masih sholat semua sudah berdiri semua. iya langsung 16 gadul-gadul ya. Ada lagi yang bawa anaknya ditaruh sini, ada payung gini ya. Ini nggak apa-apa itu perjuangan. Kalau itu kan memang jelas untuk diobrak bersama. Kakak-kakak gitu. Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir batin, tetap ceria dan semangat nih ibu-ibu. Jalan menuju sehat dan damai adalah kita selalu membuka peluang segala kekurangan orang yang ada di samping kita, dan semoga kita juga dengan segala kelebihan dan kekurangan kita bisa diterima dengan orang-orang yang ada di samping kita. Kita semoga tetap iman, husnul khotimah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wa kullinya bisolihah bijahi Rasulullah biwasilah sya'abul qadir jalali walillah biridha ilahi ta'ala bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shrah sudurana wastur ayubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wa ruddana ila ahlina min ghurbatina salimina ghanimina ghayra khazaya wa la mahtumin. Allahumma khtim lana bisolihati a'malina waj'alna min ibadika sholihin min alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد